Selamat malam Mitra TV, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Unisri News malam hari ini, Rabu 20 Mei 2015. Bersama saya Oni Parama dan hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Mitra TV malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema mengenai diplomasi dan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah di era globalisasi. Memasuki era globalisasi, aktor dalam hubungan internasional menjadi bertambah, di mana pemerintah daerah dapat mendesain ataupun menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di mancanegara. Dan hal ini tentu akan semakin memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan di tengah iklim globalisasi yang melanda dunia. Dan kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan mitra asing akan bermudah untuk pertukaran arus informasi, perkembangan teknologi, dan membuka peluang perdagangan serta investasi. Dan kajian mengenai diplomasi dan hubungan luar negeri menjadi salah satu mata kuliah yang penting dalam hubungan internasional. Dan hubungan internasional Unisri di sini sudah berdiri sejak 2008, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan semenjak awal telah berfokus untuk peningkatan SDM di daerah. Hal inilah yang bermanfaat bagi penguatan diplomasi daerah dengan masyarakat internasional. Dan malam hari ini sehubungan dengan penguatan sumber daya manusia di daerah, program studi HI Unisri juga bekerjasama dengan pihak Uni Eropa dengan melaksanakan pelatihan singkat diplomasi dan hubungan luar negeri untuk pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa. Dan masih banyak lagi berbagai macam kegiatan menarik yang akan kita ikuti perbincangannya malam hari ini dengan dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unisri, Dr. Andes GPH Dipo Kusuma MSI. Selamat malam Gusti Dipo. Selamat malam. Sehat ya Gus ya? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ini ada dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Dr. Randa Harning Suryo MSI. Selamat malam Dr. Harning. Selamat malam Mas Oni. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat meskipun bindengnya. Iya. Baik, tentu saja kita malam hari ini akan membahas mengenai diplomasi dan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah di era globalisasi. Yang bertanya dengan Gusti Dipo terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana menurut Gusti Dipo mengenai hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan proyeksi ke depannya seperti apa? Baik, jadi semenjak apa yang kita kenal namanya globalisasi, ada tiga hal yang mesti harus kita sikapi. Bahwa globalisasi harus disikapi dengan siap, belum siap, dan tidak siap. Kalau siap itu berarti itu suatu peluang. Kalau itu belum siap, berarti itu suatu tantangan. Tapi kalau itu tidak siap, berarti itu ancaman. Nah, ini tentu saja bagi negara kita, tentu saja membuat semacam ini menjadi peluang, kemudian melakukan suatu perubahan peraturan, di mana bahwa sekarang pemerintah daerah itu atas nama pemerintah pusat bisa melakukan kerjasama hubungan luar negeri. Poin pokok hubungan luar negeri atau kita lebih kenal dengan hubungan internasional ada 4 hal, yaitu person to person, jadi perseorangan, kemudian juga organisasi dengan organisasi, O2O, kemudian ada namanya B2B atau business to business, dan yang terakhir maksudnya government to government, artinya sebagai fasilitator. Nah, ini kemudian diramu agar nanti daerah-daerah itu bisa mampu memanfaatkan apabila melakukan suatu kerjasama luar negeri, yaitu misalnya mengadakan sister city, mungkin ada yang paling pokok sekarang yaitu mengenai foreign direct investment, jadi investasi langsung, juga kaitan-kaitan yang misalnya bahwa suatu daerah itu memberi kesempatan pertukaran pelajar, mahasiswa, dan sebagainya itu. Ya, jadi sudah baik sekali dipersiapkan tentunya dan juga proyeksi ke depan baik mengenai pemerintah sebagai fasilitator juga mempunyai peran yang sangat penting dalam era globalisasi seperti itu ya Gusti Dipo ya. Jadi memang itu harus dipersiapkan dan ini yang menjadi tantangan tentu saja persiapan sumber daya manusia. Karena beberapa daerah di Indonesia ini terutama banyak sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya perlu juga ditingkatkan gitu. Betul sekali, harus ada keseimbangan antara sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang akan dikelola nantinya. Seperti itu. Baik, kita ke Ibu Harning. Ibu Harning, apa nih yang melatar belakangi antara hubungan internasional Unisri dengan Uni Eropa yang tadi sudah dikemukakan di depan? Ya, terima kasih Mas Oni. Program studi ilmu hubungan internasional Unisri itu berdiri tahun 2008. Pada saat itu kami berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan banyak hal terkait dengan sumber daya manusia dalam rangka melakukan diplomasi dan hubungan luar negeri. Karena ada beberapa hal yang cukup penting untuk menyiapkan sumber daya manusia ini. Sehingga kemudian kami bersama-sama mendapatkan satu dukungan yang sangat
kuat begitu dari Kementerian Luar Negeri untuk mendirikan program studi ilmu hubungan internasional. Kekhususannya itu adalah pada diplomasi dan hubungan luar negeri. Sehingga kemudian harapan kami adalah begini, kedepannya yang paling dekat dari tadi yang disampaikan oleh Gusti Dipo tentang globalisasi, adanya interaksi dengan beberapa negara itu adalah ASEAN Community. Sekarang ASEAN Community 2015. Kan? Nah, 2008 itu kami sudah siap. Kami ingin mendidik mahasiswa yang kemudian nanti jika lulus mereka akan siap menghadapi itu. Dan juga dalam satu skala yang lebih besar lagi. Nah, tetapi mereka akan lulus 4 tahun kemudian. Padahal sumber daya manusia di pemerintahan daerah ini juga harus dipersiapkan. Oleh karena itu, kami kemudian bersama-sama diskusi kembali dengan Kementerian Luar Negeri. Dan ada satu inovasi bagaimana ya kalau kemudian pemerintah daerah itu mendapatkan satu pelatihan secara khusus dan dengan satu substansi yang sangat khusus untuk melatih, meningkatkan kapasitas para pemerintah daerah dalam rangka melakukan diplomasi dan hubungan luar negeri. Ya. Itu sehingga kemudian tidak ada sumber daya manusia yang kosong. Jika pemerintah daerah yang sudah siap, kemudian mahasiswa Unisri juga sudah pada lulus, ini sambung menyambung begitu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi latar belakang kami bekerja sama dengan Uni Eropa untuk melakukan short course ya, pelatihan singkat selama 2 minggu, memberikan beberapa materi yang benar-benar sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan diplomasi dan hubungan luar negeri. Jadi ini sudah keberapa kalinya untuk workshop yang dilakukan dengan Uni Eropa? Ya. Kami mulai melaksanakan short course ini tahun 2012 hingga 2013 kemarin. Itu ada 8 angkatan. Nah, 8 angkatan ini mampu mengcover seluruh pemerintah daerah se-Jawa. Dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau mau dihitung, sudah ada 214 pemerintah atau para aparatur pemerintah daerah yang bersama-sama dengan Unisri meningkatkan kapasitas mereka dalam hal diplomasi dan hubungan luar negeri. Baik, dengan begitu nantinya para pejabat daerah ini juga akan siap ketika berkompetensi dengan anggota-anggota ASEAN yang lain seperti itu. Harus. Dan di situ juga dibarengi dengan adanya kelulusan dari para mahasiswa Unisri di hubungan internasional. Jadi akan bertemu secara tidak langsung seperti itu. Begitu. Ya. Kemudian kembali ke Gusti Dipo, kaitannya dengan mata kuliah yang ada di program studi hubungan internasional Unisri dengan Uni Eropa, juga dengan kerjasama dengan kerajaan Belanda lainnya. Ini apa yang bisa dilakukan untuk Prodi Unisri untuk lebih membantu memperkuat kapasitas dari diplomasi dan juga hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah? Jadi mahasiswa mendapatkan bekal untuk bagaimana bisa mendapatkan banyak informasi. Misalnya beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan semacam sister city. Mereka kemudian mencari data, informasi, proses bagaimana suatu sister city bisa terjadi. Itu suatu tugas biasanya mahasiswa harus. Namun demikian juga perkembangan yang lain kaitannya dengan misalnya bahwa adanya adanya perdagangan bebas yang tadi disampaikan Bu Erning, membentuk masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya, dan beberapa regional atau wilayah yang lainnya, mahasiswa juga mendapatkan bekal. Kemudian bagaimana sebenarnya kemampuan daripada suatu daerah, dalam hal ini center point-nya adalah kepala daerah melakukan diplomasi untuk melakukan suatu kerjasama, menciptakan peluang yang intinya bahwa itu untuk tujuan kemakmuran masyarakat. Memang ada hal-hal yang karena kemungkinan tidak memahami bagaimana dia suatu daerah kerjasama, ada hal-hal yang kemungkinan pada beberapa daerah itu sangat perlu untuk mengerti, memahami tentang bagaimana kerjasama luar negeri. Misalnya tidak diperbolehkan mengenai melakukan kerjasama pertahanan keamanan. Nah, itu beberapa wilayah mungkin akan mencoba dijadikan pangkalan militer misalnya. Itu. Atau yang kedua kaitannya dengan kalau daerah itu apakah bisa mencetak uang sendiri misalnya. Itu tidak bisa. Yang ketiga kaitannya misalnya mau hutang luar negeri, itu juga belum bisa. Itu hal-hal yang sangat belum bisa. Artinya pemerintah pusat lah yang harus tetap berkewajiban untuk memiliki kebijakan pusatnya di situ.
Ya, berarti tetap ada batasan-batasan tertentu dalam suatu kerjasama tersebut. Dan kemudian kalau Gus Dipo menilai, apakah para mahasiswa ini juga sudah siap dengan adanya arus pertukaran informasi, kemudian perkembangan teknologi yang masuk dan juga investasi yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri? Ya. Kalau mahasiswa kami persiapkan hanya secara teoritis, praktisnya dia mesti harus melakukan misalnya ke pemerintah daerah yang di mana kita melakukan suatu studi kunjungan kerja atau studi banding dan sebagainya, atau magang dan ke tingkat mahasiswa yang terakhir. Intinya kalau mereka nanti bisa lulus, bisa lolos dari Unisri, mereka bisa menjadi tenaga yang terampil, bisa bekerja misalnya kalau di pemerintah daerah di mana saja dia mau melakukan suatu semacam pengabdian, dalam arti pengabdian misalnya jadi pegawai pemerintah, atau di perusahaan-perusahaan multinasional corporation, perusahaan-perusahaan yang memiliki semacam ya ekspor impor dan sebagainya. Namun juga kita harus memahami bahwa di era sekarang ada namanya foreign direct investment, investasi secara langsung, bahwa nanti beberapa perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan internasional, MNC itu bisa secara langsung mereka menanamkan usahanya, menanamkan suatu usahanya di beberapa, misalnya kalau di dalam, tadi saya sampaikan di ONL2O, misalnya organisasi, misalnya di dalam WTO atau World Tourism Organization, mungkin AIATA, Association International Travel Agency, yang di sini ASITA, itu mesti harus kerjasama dengan secara keseluruhan dengan organisasi yang juga di sini. Atau kalau perhotelan ya semacam change hotel, beberapa di kota Surakarta ini banyak sekali hotel-hotel yang dalam tanda petik sebenarnya itu worldwide sudah jaringan internasional. Nah ini diharapkan mahasiswa itu juga memahami, mengerti kalau nanti daerah memberikan izin, siapa saja yang diizinkan untuk melakukan suatu kerjasama semacam ini. Nah, Unisri mencoba dalam hal ini mendidik mahasiswanya agar nanti kalau mereka lulus bekerja di daerah, di pemerintah daerah atau di swasta, mereka bisa menyampaikan, bisa menjelaskan sebagai ya sumber daya manusia, dalam hal ini sebagai tenaga ahlinya gitu. Oke, dengan kata lain di situ mahasiswa dididik untuk lebih peka terhadap apa yang menjadikan sasaran mereka ketika nanti bergabung di dalam dunia internasional seperti itu.